Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Anggi Saraswati dengan NIM A11 2022 14 789. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir, yaitu dari mata kuliah Computer Vision dari kelas A11 46 17. Dalam kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan hasil jurnal dari kelompok kami yang berjudul Identifikasi Kerusakan Bangunan berbasis citra dengan algoritma Random Forest. Latar belakang. Yang pertama, Indonesia rawan bencana alam dan Indonesia menempati peringkat 2 dunia menurut World Risk Report tahun 2022. Yang kedua, banyak bangunan rusak akibat gempa, seperti pada gempa Cianjur pada tahun 2022. Lebih dari 57.000 rumah rusak. Yang ketiga, proses identifikasi kerusakan secara manual itu perlu penggunaan waktu yang cukup lama, jadi tidak efektif untuk secara area luas. Yang keempat, diperlukan sistem otomatis berbasis computer vision untuk mendeteksi cepat dan akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, bagaimana memanfaatkan computer vision dan machine learning untuk mendeteksi kerusakan bangunan secara otomatis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi kerusakan bangunan menggunakan citra digital. Menggunakan algoritma Random Forest untuk membedakan antara bangunan rusak dan bangunan yang tidak rusak. Selanjutnya, menjadikan solusi otomatis dalam evaluasi dampak bencana. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tahapan penelitian yang pertama, pengumpulan data. Dataset kami ambil dari Mendeley yang berjudul Image Data Saver Earthquake Damage Buildings Classification. Yang kedua, pra-pemrosesan. Konversi ke grayscale, deteksi tepi dengan metode Kenny, dan ekstraksi fitur edge density. Yang ketiga, normalisasi data dan pembagian dataset. 80% data latih dan 20% data uji. Yang keempat, pelatihan model menggunakan algoritma Random Forest. Dan yang kelima, ada evaluasi model dengan metrik, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada teknik dan algoritma. Algoritma yang kami gunakan adalah Random Forest karena Ensemble Learning berbasis pohon keputusan dan tahan terhadap noise dan outlier. Yang ketiga, tidak mudah overfitting. Selanjutnya, fitur yang digunakan ada edge density, yaitu rasio jumlah pixel tepi terhadap total pixel. Diambil dari hasil deteksi tepi menggunakan metode Kenny. Selanjutnya, terdapat hasil dan evaluasi dari model yang kami gunakan. Yang pertama, hasil evaluasi. Akurasi sebesar 75% dan ada presisi kelas rusak itu sebanyak 1 dan presisi kelas tidak rusaknya itu 0,60, recall kelas tidak rusak juga 0,60, dan yang terakhir F1 skornya 0,75. Selanjutnya, interpretasi. Yang pertama, model mampu mengklasifikasi bangunan rusak dengan sangat baik. Yang kedua, masih ada kesalahan dalam mengklasifikasikan bangunan utuh sebagai rusak. Yang ketiga, performa perlu ditingkatkan melalui penambahan data dan fitur tambahan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran pengembangan. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan pertama ada Random Forest dapat digunakan untuk
klasifikasi awal kerusakan bangunan berbasis citra. Yang kedua, fitur edge density membantu membedakan bangunan rusak dan tidak rusak. Yang ketiga, ada model memiliki potensi untuk digunakan dalam penilaian cepat pasca bencana. Dan selanjutnya ada saran. Saran yang pertama, menambahkan jumlah dan variasi data pelatihan. Yang kedua, menyediakan distribusi kelas. Dan yang ketiga, mengintegrasikan fitur lanjutan seperti Local Binary Pattern atau LBP. Yang kedua ada Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM. Dan yang ketiga ada Histogram of Oriented Gradients atau HOG. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jurnal. Jadi kita akan masuk ke dalam papernya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dari paper yang sudah kami buat. Yang pertama sama dengan judulnya, kami mengangkat judul identifikasi kerusakan bangunan berbasis citra dengan algoritma random forest. Di sini terdapat pendahuluan, di mana penelitian ini pendahuluan kami. Berjudul yang tadi, identifikasi kerusakan bangunan berbasis citra dengan algoritma random forest. Tujuan utamanya adalah mengembangkan metode otomatis untuk mendeteksi kerusakan bangunan akibat bencana alam menggunakan teknik computer vision dan machine learning, khususnya algoritma random forest. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Menurut World Risk Report tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kedua dengan indeks resiko bencana sebesar 43,50. Banyak bangunan rusak akibat gempa, seperti pada saat gempa Cianjur tahun 2022 yang menyebabkan lebih dari 57.000 rumah mengalami kerusakan. Proses identifikasi kerusakan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama dan rentan akan kesalahan, terutama saat jumlah bangunannya sangat banyak atau lokasinya yang sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis citra digital yang cepat, efisien, dan akurat. Selanjutnya, ini adalah metodologi kami. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan eksperimental dan analisis dalam pengembangan model deteksi kerusakan bangunan berbasis citra digital. Tujuan utamanya itu dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi kondisi bangunan ke dalam dua kategori, yaitu rusak, damage, dan tidak rusak, undamaged, berdasarkan fitur visual yang diekstraksi dari citra menggunakan teknik pemrosesan citra secara algoritma pembelajaran mesin, yaitu random forest. Alur metodologi penelitiannya adalah tahapan pertama itu mengumpulkan data, yaitu mengakses dataset citra bangunan pasca bencana sebagai sumber data utama. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan menjalani proses pra-pemrosesan yang mencakup konversi citra ke skala keabuan dan ekstraksi fitur melalui teknik deteksi tepi agar informasi visualnya itu dapat ditangkap dengan lebih baik oleh kita. Tahap berikutnya adalah desain eksperimen, di mana algoritma random forest digunakan untuk membangun model deteksi. Pada tahap ini juga dilakukan pembagian dataset menjadi data latih dan data uji. Jadi kita split datanya.
untuk keperluan pelatihan dan pengujian model. Akhirnya, setelah itu kita evaluasi pada tahap evaluasi model dengan menggunakan metrik akurasi untuk menilai performa deteksi terhadap kondisi bangunan. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek ini difokuskan pada struktur bangunan yang mengalami keretakan, baik dalam skala kecil maupun besar. Penelitian ini itu mencakup beragam jenis bangunan, termasuk gedung, rumah tinggal, dan infrastruktur lainnya. Namun, keberagaman ini itu bertujuan untuk meningkatkan generalisasi model terhadap berbagai bentuk dan fungsi bangunan. Penelitian ini tuh juga memfokuskan pada dua jenis material konstruksi yang paling umum digunakan, yaitu beton dan bata. Retakan yang dikaji dalam kategori rusak mencakup retakan besar, retakan ringan, dan retakan rambut atau yang kayak sedikit retakan gitu, yang masing-masing mewakili tingkat kerusakan struktural yang berbeda. Sementara itu, bangunan yang dikategorisasikan sebagai bangunan yang tidak rusak menunjukkan kondisi struktural yang baik tanpa indikasi dengan degradasi visual. Seluruh citra bangunan, baik yang mengalami kerusakan maupun yang tidak digunakan sebagai data latih dan data uji dalam proses pengembangan dan evaluasi model klasifikasi. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini kami menggunakan datanya itu bersifat data publik dan bersumber dari Mendeley dengan judul Image Dataset for Earthquake Damage Buildings Classification yang dapat diakses melalui link yang sudah kami cantumkan di jurnal kami. Dataset ini terdiri dari gambar bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan telah dikategorisasikan menjadi 3 kelas utama, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Namun dalam pelatihan ini kami hanya mengkelompokkan dua kategori, yaitu rusak dan tidak rusak. Untuk menyederhanakan proses klasifikasi, model ini diuji menggunakan 20% data dari total 40 sampel gambar bangunan dengan distribusi masing-masing 20 gambar. Keberagaman jenis bangunan dalam dataset bertujuan untuk memperkuat generalisasi model terhadap kondisi nyata di lapangan. Ini adalah gambar 2 ini adalah contoh gambar yang rusak, sedangkan gambar 3 ini adalah contoh gambar yang tidak rusak. Selanjutnya, pra-pemrosesan data. Ini itu seluruh proses pelatihan dan pengujian dilakukan menggunakan platform Google Colab yang menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud. Pustaka Scikit-learn digunakan untuk membangun dan mengolah model klasifikasi. Model kami dilatih dengan parameter N-estimators sebesar 100 untuk menentukan jumlah pohon keputusan dalam assemble. Dan ada juga MaxDeep sebesar 10 untuk membatasi kedalaman maksimum setiap pohon guna menghindari overfitting, dan random state sebesar 42 ini untuk menjamin reprodusibilitas hasil eksperimen. Terus proses deteksi tepi Kenny dimulai dengan memproses noise menggunakan filter Gaussian untuk menghindari gangguan derau pada tepi yang dihasilkan. Kemudian dihitung gradien intensitasi untuk menentukan arah dan besar perubahan piksel yang menunjukkan potensi kebesaran tepi. Tahap ini diikuti dengan non-maximum suppression, yang berfungsi untuk menipiskan garis tepi agar garisnya itu terkuat yang dipertahankan. Terakhir, diterapkan juga metode ambang ganda dan pelacakan tepi melalui histerisis untuk menentukan garis-garis yang valid sebagai tepi. Proses ekstraksi fitur dilakukan dengan menghitung edge density sebagai fitur utama,
Yang dipilih karena kerusakan bangunan biasanya menciptakan pola tepi yang lebih kompleks dan tidak teratur dibandingkan dengan bangunan yang utuh. Pemilihan model Kenny juga didasarkan pada efektivitasnya dalam mendeteksi struktur visual yang relevan, seperti yang juga telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Raffi dan kawan-kawan. Selanjutnya di sini ada metode algoritma random forest. Jadi algoritma yang kami gunakan yaitu mengklasifikasi kondisi bangunan ke dalam dua kategori. Random forest sendiri itu merupakan metode pembelajaran mesin berbasis assembly learning yang terdiri dari sejumlah pohon keputusan independen. Terus keunggulan algoritma ini itu terletak pada kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi dan heterogen seperti citra digital, digital bangunan yang mengandung banyak elemen visual. Selain itu juga random forest dikenal tangguh dalam menghadapi data yang mengandung noise maupun outlier yang sering muncul dalam citra pasca bencana. Hal ini menjadikan sangat relevan untuk digunakan dalam konteks deteksi kerusakan bangunan berbasis citra. Selanjutnya ada desain eksperimen. Kita di sini menggunakan fitur input untuk mode random forest itu diambil dari nilai pixel terlatih ID array yang ini. Terus datasetnya kemudian dibagi menjadi 80% dan 20% menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan train, test split, dan scikit-learn. Mode random forest-nya itu dilatih menggunakan parameter default tanpa tuning lanjutan. Untuk menilai baseline performa algoritma dalam konteks klasifikasi citra proses pelatihan ini dilakukan dengan memanggil random forest classifier dan scikit-learn. Kemudian di-feed menggunakan data latih. Evaluasi performa model dilakukan terhadap data uji dengan menghitung metrik akurasi. Selain itu, ditampilkan pula confusion matrix untuk mengidentifikasi kesalahan klasifikasi antara kelas rusak dan tidak rusak. Selanjutnya, eksperimen ini itu menunjukkan bagaimana model random forest mampu menangani dari data visual berdimensial tinggi secara langsung tanpa proses ekstraksi fitur lanjutan seperti itu, seperti dari CNN. Hal ini juga menyoroti keterbatasan dan potensi dari pendekatan berbasis model klasik dalam domain klasifikasi citra kerusakan bangunan. Selanjutnya juga ada ini evaluasi modelnya. Dan selanjutnya ada hasil pembahasan. Di sini hasil pengujiannya itu model mencapai tingkat akurasinya itu 75% dengan hasil uji sebagai terlatih pada gambar ini. Terus, nilai presisinya sebesar 1 pada kelas damage atau rusak menunjukkan bahwa model ini tidak menghasilkan prediksi yang salah dalam mengklasifikasi bangunan. Tidak rusak sebagai rusak. Model dapat memprediksi gambar bangunan yang tidak rusak yang kiri, yang ini, dan gambar bangunan rusak yang kanan dengan benar. Lalu di sini kita juga mengklas salah, ini yang salah. Hasil ujinya itu gambarnya tidak rusak, tapi gambarnya itu dilihat oleh hasil ininya tuh sebagai rusak gitu. Lanjut, di sini ada tabel prediksi 4 kategori. Jadi kami mencoba memasukkan beberapa gambar dan di sini ada hasilnya. Yang pertama ada label aslinya tuh undamaged tapi prediksinya undamaged juga. Dan di sini yang gambar nomor 5, gambarnya itu undamaged gitu kan. Tapi hasil prediksinya damage seperti itu. Ini juga yang nomor 8, itu kedeteksinya damage, padahal itu undamaged. Jadi, analisis performa model menunjukkan akurasi sebesar 75 yang mengidentifikasi bahwa pendekatan menggunakan edge density sebagai satu-satunya fitur memiliki potensi dalam klasifikasi awal kerusakan bangunan. Namun, performa ini masih jauh dari optimal, terutama mengingat nilai recall untuk kelas rusak hanya mencapai 0,60 yang menunjukkan bahwa model belum mampu mendeteksi banyak kasus kerusakan secara akurat atau underfitting. Salah satu faktor penyebab rendahnya performa tersebut adalah ketidakseimbangan distribusi kelas dalam dataset yang hanya terdiri dari 40 sampel saja. Dalam kondisi ini, algoritma random forest cenderung bias. Jadi algoritmanya itu cenderung bias terhadap kelas mayoritasnya. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa strategi penyeimbangan kelas seperti kita menggunakan oversampling seperti itu. Dan kesimpulannya adalah
Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma random forest dapat digunakan secara efektif untuk klasifikasi awal kerusakan bangunan berbasis citra digital. Dengan tingkatan akurasi sebesar 75%, fitur kepadatan tepi hasil deteksi Kenny berhasil membedakan antara bangunan rusak dan tidak rusak. Meskipun penggunaan fitur tunggal dan keterbatasan jumlah data masih menjadi kendala, pendekatan ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam proses 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 penilaian, mohon maaf, proses penilaian penilaian cepat pasca bencana. Dan khususnya dalam mendukung upaya mitigasi dan perancangan rehabilitasi infrastruktur untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi kombinasi fitur tambahan seperti Local Binary Pattern (LBP), terus ada Histogram of Oriented Gradients atau HOG, atau Gray Level Co-occurrence Matrix GLCM. Kombinasi ini tuh terbukti mampu meningkatkan performa klasifikasi dalam studi yang dilakukan oleh Kumar dan Bhatia, di mana penggunaan fitur tekstural menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dalam citra medis yang juga relevan dalam konteks visualisasi struktur bangunan. Dan ini adalah daftar pustakanya dan juga ucapan terima kasih dari kami yang menuliskan jurnal ini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi demo dari aplikasi yang kami buat dari paper ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagian codingannya terlebih dahulu. Jadi tujuan aplikasi ini dibuat itu mendeteksi kerusakan bangunan dari gambar menggunakan model machine learning random forest dengan ekstraksi fitur. Ekstra fiturnya itu ada LBP itu untuk teksturnya, terus ada histogram of oriented gradient itu untuk tepi dan konturnya, terus sama edge density itu untuk mengukur jumlah tepi garis retak. Jadi aplikasi ini dibuat tuh untuk mempermudah penggunaannya saja, jadi nggak usah perlu ngoding dari awal. Jadi nanti mereka tinggal memasukkan gambarnya saja ke dalam aplikasi yang sudah kami buat, yang sudah kami deploy di Streamlit. Jadi di sininya itu kita ada Joblib ini itu digunakan ini Joblib untuk membuat model machine learning dan membuat machine learning random forest classifier yang sudah dilatih sebelumnya. Dan model itu nanti akan disimpan di model underscore RFPKL. Seperti itu. Lanjut, kita di sini ada ekstraksi fitur ini. Nah, yang ini bagian ini itu. Nah, ini tuh yang pertama ada resize gambar, yaitu semua gambar diubah ke ukuran 150 ke 150 pixel agar seragam yang ini. Terus ke grayscale, konversi warna RGB ke grayscale karena model bekerja pada citra hitam putih. Jadi misalkan kita mengupload gambarnya itu warna temboknya itu warna biru. Nanti dia akan diubah ke grayscale karena di sini modelnya itu bekerja itu di model bekerja pada citra hitam putih seperti itu. Terus ada Kenny Edge Detection yang ini yaitu mendeteksi tepi untuk mengetahui adanya retakan. Terus ada Kenny Edge Density yang ini, yang bagian sini, mohon maaf. Itu rasio jumlah tepi terhadap total pixel sebagai indikator kerusakan. Terus ada lokal LBP ini itu menangkap pola tekstur permukaan dinding atau lantai. Terus ada histogram HOG yang ini itu untuk mengukur arah gradien untuk menangkap bentuk dan struktur. Lalu ada gabungan fitur, itu ketiga fitur tersebut digabungkan menjadi satu vektor fitur untuk prediksi. Selanjutnya yang ini, bagian ini unsafe, ST Markdown ini
Itu untuk bagian ini menggunakan HTML dan CSS untuk styling antar mukanya. Jadi background gradasi nanti ada di hasil aplikasinya itu ada backgroundnya gradasi pink cerah, terus teks utamanya itu berwarna hitam, sidebarnya dengan gaya putih dan tampilan berwarna putih hitam, terus ada tombol berwarna merah gitu. Terus ada navigasi menu yang ini, pages ini itu membuat menu navigasi berupa radio button di sidebar. Penggunaan bisa memilih beranda deteksi gambar tentang modelnya itu apa aja atau nama anggota. Terus di sini if klik beranda menampilkan informasi awal aplikasi menggunakan HTML Markdown yang ini untuk format teks rapi, ini agar teksnya rapi gitu. Terus menjelaskan tujuan, fitur, cara pakai dan target pengguna aplikasinya. Cocok untuk digunakan. Terus halaman deteksi gambar. Di sini itu user upload gambar dengan format ini, usernya bisa mengupload gambar dengan format JPG, JPEG, atau PNG. Terus gambarnya nanti akan ditampilkan. Terus fungsi ekstraksi fitur from image-nya itu dieksekusi untuk ekstraksi fiturnya. Lalu modelnya akan melakukan prediksi. Hasil prediksi ditampilkan. Jika hasil satu, maka itu terdeteksinya bangunan itu rusak. Kalau jika ditampilkannya hasilnya nol, maka bangunan itu tidak rusak. Terus di sini ada halaman tentang model. Di sini itu menjelaskan teknologi yang digunakan, yaitu ada model Random Forest Classifier, terus ada fiturnya ada LBP, HOG, Edge Density, terus ada performa akurasinya. Ini hanya tampilannya. Modelnya itu performanya itu akurasinya 75%, presisi atau rusaknya itu kelas rusaknya itu 100, recall-nya juga 60 dan F1 score-nya 75. Jadi catatannya itu bahwa model ini dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan deep learning kayak gitu. Terus di sini cuma ada halaman selanjutnya yang terakhir itu ada halaman nama anggota kelompok yang menampilkan nama anggota kelompok pembuat aplikasi ngedeploy-nya ini. Baik, kita sedang menunggu aplikasinya sedang berjalan dan seperti ini adalah hasil dari deploy hasil aplikasi yang kami buat. Jadi pertamanya itu kita akan disuguhkan dengan tulisan deteksi kerusakan bangunan berbasis citra, terus ada tulisan tes gambar dari URL. Jadi aplikasi ini dikembangkan membantu proses identifikasi kerusakan bangunan pasca bencana menggunakan citra digital. Tujuan dari aplikasi ini itu mempercepat proses inspeksi bangunan terdampak bencana, mengurangi ketergantungan pada inspeksi manual, dan memberikan alternatif evaluasi cepat berbasis AI. Terus selanjutnya ada fitur utama. Jadi fitur utama kami ada upload gambar bangunan, deteksi otomatis rusak atau tidak rusak, dan hasil prediksi langsung ditampilkan. Dan di sini ada panduan cara menggunakannya itu kita masuk ke halaman deteksi gambar. Ini adalah halaman deteksi gambar. Terus kita upload gambar bangunan. Terus kita tunggu beberapa detik untuk mengetahui hasil itu rusak atau tidak rusak. Dan aplikasi ini cocok digunakan oleh mahasiswa teknik sipil atau informatika, terus relawan kebencanaan, terus ada dinas PU dan peneliti AI. Lalu kita masuk ke halaman deteksi gambar, itu ada tampilannya seperti ini. Nanti kita akan coba di akhir dan tentang modelnya. Di sini model yang digunakan oleh Random Forest Classifier yaitu algoritma mesin learning berbasis pohon keputusan yang bekerja secara ensemble. Terus di sini ada fitur ekstraksinya itu edge density yaitu untuk mengukur tepi atau retakan, LBP mengidentifikasi tekstur permukaan, terus HOG menangkap pola arah dan kontur. Lalu ada evaluasi model. Di sini ada akurasinya 75%, presisi kelas rusaknya 100%, recall kelas rusak 60%, dan F1 score-nya 75%. Dataset berasal dari gambar bangunan terdampak gempa atau bencana dan diproses untuk
keseimbangan data model ini bisa dikembangkan dengan deep learning dan klasifikasi tingkat kerusakan. Dan di sini ada tulisan nama anggota kelompok. Dan selanjutnya kita mau mendemokan yang deteksi gambar. Jadi kita tinggal browse file. Di sini kita coba bangunannya tidak rusak terlebih dahulu. Kita coba yang screen yang ini. Kita coba yang mana ya? Yang ini kita coba ini deh. Yang screenshot ini. Nah, di sini ada tulisannya hasil deteksi bangunan tidak rusak. Dan itu benar. Kita coba browse file lagi dan kita mencoba yang bangunan yang rusak. Kita coba yang ini. Nah, misalkan ini. Kita coba dan hasilnya adalah bangunan rusak. Jadi seperti itu. Jadi kita upload gambar nanti akan memudahkan kita seperti kayak ini bangunannya rusak, ini bangunannya nggak rusak seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Computer Vision. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam pengucapan atau belibet seperti tadi. Saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.